Kita awali deretan informasi terpopuler di cnbcindonesia.com dari kabar baik tim Indonesia di kancah Olimpiade. Atlet angkat besi Indonesia Rizky Juniansyah yang turun di nomor 73 kg pada Olimpiade Paris 2024 sukses menyabet medali emas. Hasil ini membuat Indonesia meraih 2 medali emas setelah di hari yang sama Frederick Leonardo menyumbangkan emas di cabang panjat tebing. Raihan emas yang diperoleh Rizky ini merupakan medali emas pertama di cabang angkat besi setelah sebelumnya selalu pulang dengan membawa medali perak dan perunggu. Bertanding di South Paris Arena 6 Kamis waktu setempat atau Jumat dini hari waktu Indonesia, lifter berusia 21 tahun tersebut tampil impresif, berhasil meraih emas dengan mencatatkan total angkatan 354 kg. Rizky berhasil mengangkat beban 155 kg pada angkatan snatch dan 199 kg pada angkatan clean and jerk. Angkatan Rizky mencatatkan rekor baru Olimpiade yang sebelumnya dipegang oleh atlet China Shi Qiong dengan angkatan 198 kg di Olimpiade Tokyo 2020. Sebelumnya Rizky juga mencatat rekor dunia pada ajang IWF World Cup 2024 dengan angkatan 164 kg untuk snatch dan 201 kg untuk clean and jerk. Kita bergeser ke informasi terpopuler lainnya dari domestik. Bangga dengan hilirisasi nikel sebagai program pemerintahannya, Presiden RI Joko Widodo unjuk gigi dengan catatan nilai ekspor yang mengalami kenaikan yang signifikan. Presiden Joko Widodo mengungkap angka tersebut melejit berkali-kali lipat dari yang hanya 33 triliun rupiah menjadi 510 triliun rupiah. Hal tersebut ia ungkapkan dalam peresmian pabrik bahan anoda baterai litium di Kendal pada Rabu lalu. Jokowi mengakui bahwa kebijakannya mengembangkan hilirisasi dengan menyetop keran ekspor biji nikel ke luar negeri mendapatkan pandangan pro dan kontra. Di antaranya gugatan dari Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Meski demikian, Jokowi menegaskan sudah berada di jalur yang benar dengan mulai mengembangkan industri sebagai ekosistem besar dari kendaraan listrik. Informasi terpopuler lainnya dari dalam negeri yaitu datang dari kritikan kalangan pelaku usaha terhadap pernyataan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang terkait tidak cukupnya anggaran untuk mobilisasi dan pemusnahan barang-barang sitaan. Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia atau AMTI, Agus Rianto memberikan solusi untuk direekspor dengan biaya yang dibebankan oleh importirnya. Ia menegaskan pemerintah dapat memberikan solusi dengan mengembalikan barang-barang sitaan tersebut dengan pembiayaannya dibebankan oleh importirnya. Ia menilai pernyataan Moga tentang barang sitaan sebagai bahan bakar industri adalah sebuah blunder yang fatal. Pernyataan beliau mencerminkan bahwa penindakan Satgas Impor Ilegal hanyalah sebatas gimmick. Diketahui industri tekstil sedang mengalami kondisi kritis karena masifnya impor tekstil dan produk tekstil masuk ke pasar dalam negeri. Sebelumnya Moga menyebut semua produk impor ilegal yang merupakan hasil sitaan Satgas Impor Ilegal akan diserahkan kepada industri untuk dijadikan bahan bakar. Hal ini lantaran pemerintah tidak memiliki cukup anggaran untuk biaya mobilisasi dan biaya pemusnahan barang-barang tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Lagi-lagi tipuan bos besar Tesla Elon Musk kembali memakan korban. Setelah Indonesia, kali ini raksasa mobil listrik Tesla batal membangun pabrik di Thailand. Perusahaan milik Elon Musk tersebut mengganti strategi dan prioritaskan perluasan jaringan pengisian daya untuk EV di Thailand. Peralihan strategi ini dilaporkan merupakan hasil diskusi antara Tesla dan pemerintah Thailand pada November 2023. Diskusi itu mulanya menyarankan investasi Tesla senilai 5 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 80,3 triliun rupiah untuk fasilitas pabrik di Thailand.
Namun, Tesla memutuskan untuk memprioritaskan pengembangan infrastruktur charging ketimbang manufaktur lokal. Keputusan itu juga sesuai dengan strategi global Tesla yang menggembar-gemborkan jaringan stasiun charging untuk mendukung adopsi EV. Tesla memilih untuk menggenjot fasilitas produksinya di China, Amerika Serikat, dan Jerman. Di negara-negara berkembang, Tesla memilih untuk menggelontorkan dana untuk infrastruktur pengisian daya. Nasib Thailand yang tertipu Elon Musk ini mirip dengan Indonesia. Sejak akhir 2020 lalu, Tesla dikatakan berniat untuk berinvestasi di Indonesia. Sayangnya hingga kini niat itu belum juga terrealisasi. Padahal pemerintah Indonesia dan Tesla sudah menjajaki pembicaraan serius. Bahkan pertemuan langsung di Amerika Serikat pun sudah pernah dilakukan.